Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masih semangat? Buka-buka agamanya. Buku cetak. Ya, cepat. Kayak gini. Mana? Buku. Gak bawa? Nah, berdua sama kawannya ya. Duduk sini. Buka halaman itu. Nah, buka bukunya halaman 53. Ya, bisa. Iya. Nah, itu. Kambing. 56. Oh, 53. Coba satu orang Ustadz minta baca dari yang sini. Dari situ dah. Zaki, baca judulnya. Nah, di dalam harta yang kamu miliki terdapat hak orang yang membutuhkan. Di dalam harta yang kamu miliki terdapat hak orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, sisihkanlah rezeki untuk mereka dengan cara membayar zakat. Ustadz ingin kasih pengantar. Ustadz ingin bercerita sedikit supaya adik-adik ini bisa, supaya anak-anak Ustadz bisa paham maksudnya daripada membayar zakat ini apa. Nanti anak-anak Ustadz minta simpulkan pengertian zakat dari Ustadz cerita ini ya. Anak-anak Ustadz sekarang berada menginjakkan kaki di kelas 6 SD. 6 SD kan? Ya. Setelah ini nanti akan masuk lagi ke jenjang SMP. Tamat SMP terus SMA. Setelah SMA nanti anak-anak Ustadz akan berhadapan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, nanti anak-anak Ustadz akan ada yang melanjutkan belajar lagi di bangku yang namanya kuliah. Atau nanti ada anak-anak Ustadz yang mungkin tidak lanjut kuliah, tapi dia langsung cari kerja. Setelah nanti kita bahas dulu yang cari kerja. Setelah anak-anak Ustadz nanti kerja, besok besar nih kerja. Yang namanya kerja nanti anak-anak Ustadz akan ada yang namanya menerima upah atau yang namanya gaji. Macam-macam gajinya. Nah, anak-anak Ustadz besok dewasa, SMA, SD, SMP, SMA, kerja dan dapat duit dari hasil peras keringat. Capek tuh. Begitu juga dengan yang kuliah. Mungkin anak-anak Ustadz nih nanti ada yang kuliah. Ada yang mau kuliah, ada yang terus mau belajar. Nah, besok pikirkan itu. Tapi nanti ujung-ujungnya akan mencari yang namanya suatu pekerjaan. Cari pekerjaan yang agama kita Islam mengatur semua kehidupan kita. Dari mulai mencari pekerjaan pun, carilah pekerjaan yang halal.
Jangan pekerjaan yang haram. Dah. Kemudian ketika kita menerima gaji, ternyata gaji yang kita terima dengan cara yang halal itu, besok anak-anak ustaz akan merasakan yang namanya susah payah jerih, peras keringat keluar, capek yang dirasakan, dapat hasil duit. Ternyata gaji itu bukan sepenuhnya milik kita. Ada di dalam duit kita itu, hasil gaji kita itu atau upah kita, ternyata ada hak-hak orang. Ngerti maksudnya hak orang? Ada, memang harus kita keluarkan. Memang di dalam harta kita ini ada harta orang lain gitu, yang memang harus kita keluarkan, bukan semuanya. Ada ketentuannya, dan di dalam agama kita itu yang diatur nanti. Itulah yang diwajibkan oleh Allah di dalam agama kita Islam, yang dinamakan dengan zakat. Setiap kali 1 tahun, dan ini dinamakan zakat fitrah. Nah, selain yang wajib tadi kan zakat, dan kalau yang namanya zakat anak-anak ustadz, ada syarat-syarat tertentu, yaitu setelah masa atau waktu-waktu tertentu. Contohnya zakat fitrah. Jadi kita langsung bagi dua nih. Ini ustadz pun agak grogi nih penjelasannya nih. Jadi zakat di dalam agama Islam hukumnya wajib, tapi dengan ada syarat tertentu. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah pernah dengar enggak? Tolong tutup pintunya. Anak-anak ustadz, ada yang pernah dengar kata-kata zakat fitrah? Kapan? Kapan dan di mana? Pas puasa di masjid. Ada yang pernah langsung nengok? Pernah? Nah, itu hukumnya wajib setiap kali di bulan Ramadan bagi anak-anak ustadz yang nanti setelah bekerja. Kalau sekarang anak-anak ustadz dibayarkan oleh orang tuanya, masih dalam tanggungan orang tua. Tapi nanti setelah anak-anak ustadz setelah bekerja punya hasil uang sendiri, jangan lupa membayarkan zakat fitrahnya setiap kali di bulan Ramadan. Membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena merupakan rukun Islam yang rukun Islam ada berapa? Nih, jangan nunjuk orang. Hah? Rukun Islam. Coba sebutkan rukun Islam kamu. Siapa nama? Apa? Syahadat. Itu ada. Oh, ada. Nah, jadi membayar zakat hukumnya wajib karena ini merupakan rukun Islam. Sampai di sini paham? Ternyata di dalam agama kita anak-anak ustadz, ternyata bukan hanya yang wajib saja. Ternyata ada nanti anak-anak ustadz yang kelebihan banyak duitnya. Semoga anak-anak ustadznya, ustadz doakan semuanya menjadi orang sukses. Amin gitu. Amin. Menjadi orang-orang yang kaya, mau kaya? Amin bilang. Nah, nanti anak-anak ustadz akan memegang yang namanya gaji atau harta yang banyak. Yang diwajibkan hanya zakat. Ada amalan-amalan. Di dalam agama kita Islam selalu mengarah hidup ini supaya untuk selalu beribadah. Jadi mulai dari cari yang halal itu ibadah. Kemudian harta yang banyak itu tidak hanya di zakat, tetapi ada yang namanya sedekah. Ada yang namanya infak. Pernah mendengar kata sedekah? Pasti pernah, udah kelas 6 SD, nggak mungkin nggak pernah. Apa yang anak-anak ustadz ketahui tentang zakat atau tentang infak? Zakat nanti dulu, tentang sedekah. Coba di buku nggak ada. Nah, di buku nggak ada, di buku tentang zakat. Nanti ustadz jelaskan perbedaannya. Tapi ada nggak yang pernah dengar tentang sedekah? Ada. Coba jelaskan. Ustadz, sedekah itu begini. Ayo satu orang. Asal bunyi aja nggak apa-apa. Memberikan? Oke, bagus. Ada yang lain?
Mungkin bagus ya jawabannya. Udah cukup semua. Memberikan sesuatu ya kepada orang. Memberikan apa dulu? Kalau memberikan apa nih? Kasih. Memberikan nasi, oke. Memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kita mendapatkan pahala. Nah, itu namanya sedekah. Sedekah ini sifatnya umum. Kata Rasulullah, kata Nabi, setiap ibadah itu adalah sedekah. Ini mungkin adik-adik belum pernah dengar, setiap ibadah adik-adik dihitung sedekah. Artinya, setiap adik-adik berkata baik, keluar kata-kata yang sopan sama guru, sopan sama orang tua, ramah, berarti adik-adik telah bersedekah. Tidak hanya itu, ketika adik-adik sholat berjamaah ke masjid, sholat itu juga sedekah. Jadi sifatnya sedekah ini umum. Paham? Semua amal perbuatan. Ustaz baca Quran sedekah nggak? Sedekah. Apalagi Ustaz puasa itu sedekah nggak? Sedekah. Ustaz menghafal Quran, sedekah nggak? Sedekah. Ustaz berjalan melangkahkan kaki ke masjid, Pak Ustaz, langkah kaki itu sedekah nggak? Sedekah. Jadi sedekah ini sifatnya umum. Dah. Sekarang udah paham sedekah? Paham? Alhamdulillah. Sekarang infak. Jadi ada sedekah, ada infak. Ada yang pernah dengar infak? Coba, apa itu infak? Memberi. Siapa nama? Nah, oh iya Eris ya. Abang belum terlalu hafal nih. Eris. Kalau infak patokannya adalah duit itu infak. Anak-anak ustadz memberikan duitnya untuk pembangunan masjid. Itu namanya infak. Setiap kali yang berhubungan dengan duit masuk dengan kata infak. Sedekah juga sama. Tapi khususnya kalau yang berhubungan duit dinamakan infak. Apa contoh lain berinfak? Menyumbang untuk apa nih? Anak yatim, bagus. Sumbangan untuk yang keluarkan duit untuk masjid, pembangunan masjid udah. Untuk perbaiki masjid sama semua, masjid semua. Nih, infak anak yatim. Membeli sejadah masjid, membeli kipas, membeli AC. Setiap kali yang duit kita keluarkan itu namanya infak. Dan adik-adik ingat, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang dermawan, yang memang tidak ada perhitungan. Ketika anak-anak ustadz murah memberi harta kepada orang, Allah pun juga akan mudah memberikan hartanya, mudah memberikan rezekinya. Tapi coba simak perkataan dari hadis. Rasul mengatakan, seseorang yang memiliki harta, kata Rasulullah, namun dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, tidak pernah mau membayar zakat, maka harta itu akan keluar dengan sendirinya, kata Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana caranya harta itu akan keluar dengan sendirinya? Kata Rasulullah, siapa yang seseorang semasa hidupnya tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, pelit kan bahasanya kan? Apalagi bahasa lain selain pelit? Serakah, tak mau membayar zakat, maka hartanya itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Tahu maksud Rasul? Harta itu akan keluar dengan cara sendirinya. Maksudnya kata Rasul, harta itu, makanya anak-anak ustadz akan pernah melihat berita terjadi kebakaran. Pernah lihat? Itu harta yang keluar dengan sendirinya. Terjadi banyak kebakaran, misalkan rumahnya kemalingan, ada rumah si A kemalingan, atau apa lagi,
harta itu akan keluar dengan sendirinya kata Rasul. Tapi ingat, nanti kalau anak-anak ustadz pernah nampak rumah orang kemalingan, jangan bilang, "Wih, berarti dia tak pernah bersedekah nih." Jangan ngomong gitu ya. Dia mungkin bersedekah tapi sedekahnya masih sedikit. Tapi beda sama orang-orang yang bersedekah. Pertanyaannya, apakah sedekah itu mengurangi duit kita di kantong? Di sini kita diuji. Hati kita diuji, iman. Kata Rasulullah, tidak akan pernah mengurangi harta yang kalian miliki, yang kemudian itu disedekahkan, tidak akan mengurangi, melainkan akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Apa yang bertambah? Mana uangnya? Uangnya berkurang lah. Kita sedekah nih. Kata Rasulullah bertambah. Apa yang bertambah? Keberkahan dalam hidup kita bertambah. Tahu keberkahan? Hidup kita ini enteng. Hidup kita ini gak ada masalah. Hidup kita ini Allah mudahkan gitu. Mau kemana? Mau ke sekolah, Allah mudahkan gitu. Orang lain misalkan macet, orang lain misalkan bannya kempes, bannya bocor di tengah jalan, Allah persulit. Tapi anak-anak yang memang rajin bersedekah, gemar bersedekah, bahkan anak-anak sakit pun, ada orang yang sakit, kata Rasul obatnya bersedekah. Keluarkan hartanya untuk di jalan Allah gitu, untuk infak. Bisa, ternyata bisa. Ternyata ada orang-orang yang kaya, yang inilah gunanya anak-anak ustadz untuk belajar agama, supaya nanti anak-anak ustadz tidak hanya kaya lalu kemudian sakit, kemudian pergi ke tukang obat, ke tukang berobat, habis duit, ternyata tak sembuh. Tapi coba dong bersedekah gitu. Jangan pelit dong. Bantu dong sesama kita. Kita kan bersaudara, sesama, seiman, seagama. Seagama kan? Agama Islam. Saling bantu membantu. Itulah gunanya anak-anak ustadz. Sekarang nih masuk tentang membayar zakat. Sisihkan rezekimu untuk mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu, buka lagi halaman berikutnya. Ustadz pinjam bukunya ya. Siapa namanya? Fikri. Fikri pegang ya. Biar Fikri bisa baca. Nih. Ada berapa? Buka halaman 54. Ada 8. Coba sebutkan satu orang. Nih, baca. Nah. Lanjut. Itu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Itu fakir. Miskin, Miskin. Itu orang Islam yang mempunyai penghasilan. Sebentar ya, ini simak ya. Ini orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat yang setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan. Ingatnya ada berapa tadi? 8. Ada 8. Diingat ya anak-anak ustadz. Dan ini kalau bisa dihafal, karena ini selalu nanti keluar dalam ujian. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, Miskin, itu orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. 3. Miskin. Amil, itu orang yang ditugasi mengurus atau mengumpulkan dan membagi zakat. 4. Mu'alaf, itu orang-orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. 6. Gharib, itu orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya. 7. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT atau sabilillah, itu orang-orang yang mengadakan kegiatan untuk menyiarkan atau memajukan agama Islam, atau orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. 8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan yang baik. Nah, coba baca ayatnya. Siapa yang bisa? Yang atasnya. Siapa yang mau? Yang mau aja. Ustaz enggak nunjuk-nunjuk. Cepat. Baca. Di atasnya.
Surah At-Taubah ayat 60. Baca. Bisa ngaji kan? Sah. Baca. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Udah, artinya nggak usah. Itu dia tadi. Itu ayatnya ya. Jadi ada 8 orang yang memang Allah langsung menentukan siapa-siapa orangnya. Ada 8 orang. Nanti dihafalkan. Anak-anak Ustadz, di sini Ustadz menekankan agar nanti setelah memang besok masuk dalam dunia kerja, jangan pernah lupa membayarkan zakat fitrahnya. Dan itu di setiap bulan Ramadan. Jadi waktunya kapan? Setiap bulan Ramadan. Bayarnya kemana? Masjid. Apa yang dibayar zakat itu? Makanan pokok. Dah? Pahalanya besar adik-adik sekalian. Sampai-sampai orang yang mau wafat, orang yang mau meninggal, ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah, ini kisah nih, Allah katakan dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang hendak wafat, mereka mengatakan laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa, kata Allah. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, sekiranya kami ini Engkau tunda kematian kami 1 detik saja, 1 detik, maka kami apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan melakukan amal soleh, dan mereka tidak banyak amal soleh mereka. Mereka ingin fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Setiap orang yang akan wafat, dan kita pun nanti demikian. Ustadz pun juga demikian. Setiap kali Ustadz hendak wafat nanti, Ustadz akan berbicara seperti itu, karena Al-Quran yang berbicara. Kata Allah, setiap kali orang-orang yang mau wafat, mereka mengatakan perkataan yang sama. Ya Allah, tunda kematian aku mau beramal soleh. Dan amalan solehku bukan sholat, bukan puasa, karena pahalanya itu bisa dihitung sholat. Tapi sedekah, pahalanya saking besarnya, orang-orang yang wafat itu ingin, aku mau bersedekah. Besar nggak pahalanya? Paham adik-adik? Menunjukkan pahala sedekah itu besar. Dan ambillah pahala-pahala yang terbesar adik-adik. Ya, misalkan pahala terbesar membayar infak, berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta. Memang di dalam agama kita ini dilatih supaya bagaimana sifat kita ini jangan ada kikir, jangan ada pelit, jangan ada bakhil. Tahu bakhil? Sama semua itu, hanya beda-beda istilah saja. Jangan pelit. Agama mendidik itu. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, carilah pahala, jadilah orang yang cerdas. Kata Rasul, jadilah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang mengingat kematiannya. Dengan mengingat kematiannya, dia mengambil persiapan atau melakukan amalan-amalan yang besar pahala semasa hidupnya, untuk setelah bekal kematiannya tiba. Paham maksud Ustaz nih? Bahasa Ustaz nih paham? Serius? Hah? Enggak terlalu tinggi bahasa Ustaznya. Paham kan? Bisa dipahami? Jadi siapa orang yang cerdas? Mengingat kematian, terus dia beramal soleh. Dan dalam amal soleh itu dia memilih pahala-pahala yang terbesar. Dia pilihlah apa pahala terbesar? Berjihad. Zaman sekarang tak ada jihad. Dalam zaman dulu berperang, para sahabat rela mati karena untuk masuk surga, untuk
agama mereka. Kita tidak ada perang anak-anak ustadz. Anak-anak ustadz nanti akan belajar, nanti ada peperangan, ada sejarah-sejarah. Bagaimana para sahabat tuh lebih dari pahala terbesar. Kita tak ada peperangan. Zaman sekarang anak-anak ustadz, pahala terbesarnya apa? Mengeluarkan sedekah, berinfak. Tapi itu nanti. Sekarang nih anak ustadz masih SD, tapi anak ustadz harus mesti pahami dari sekarang. Jangan besok setelah besar anak ustadz harus diingatkan dari kecil dulu nih. Sudah belajar, sudah paham dari Ustadz Ridho. Pernah suatu ketika, Ustadz cerita lagi nih, ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah. Sudah? Abu Hurairah ketika itu, siapa namanya? Dika ya. Tengok Ustadz. Itu juga tengok Ustadz ya. Abu Hurairah ketika itu sedang menangis di sudut-sudut tembok. Di sudut tembok, katakan nangis, sedang menangis, terisak-isak. Terisak-isak itu sudah pernah gitu? Itu sudah nangis level tinggi. Benar nggak? Sudah lagi tak sanggup menangis, tinggal terisak-isak. Sudah habis air matanya. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, menangis terisak-isak di sudut-sudut tempat. Dilihat oleh seseorang sahabat yang lain. Dilihat. Sahabat ini mengatakan, Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah ini apa? Aku menangis bukan karena kehilangan sendal, bukan karena kehilangan pakaian. Aku menangis bukan karena kehilangan tas, kehilangan buku, bukan. Aku menangis karena aku merasa amalku sedikit. Dan perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan akhirat, perjalanan setelah kematian itu perjalanan yang sangat panjang. Itu penyebabnya sahabat Rasul menangis. Pertanyaannya, anak-anak ustadz, pernah tidak menangis karena dosa-dosanya, lalu merasa amalan-amalannya kurang? Gak pernah. Belum sampai situ. Mereka yang melakukan amal-amal soleh sehidup di dunianya, anak-anak ustadz, batinnya, tahu batin? Hatinya akan tenang. Hidupnya itu terfokus, anak-anak ustadz. Begitu juga dengan orang-orang yang rajin bersedekah ini. Orang-orang yang bersedekah, sebagaimana ustadz katakan tadi, sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Contoh nih, misalkan anak-anak ustadz di jalan pakai sepeda, dah. Anak-anak ustadz seharusnya Allah takdirkan anak-anak ustadz itu menabrak parit dan mungkin bisa jadi kakinya patah. Tapi karena anak-anak ustadz ini rajin bersedekah, karena sedekahnya itu dia tidak pelit, Allah selamatkan dia. Sampai sini paham? Ada banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang bersedekah. Itu baru di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Ketika anak-anak ustadz telah masuk yang namanya alam barzakh, di dalam kubur, dan nanti dibangkitkan dari kubur, kita tidak tahu di mana tempat kita. Alam padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempatnya yang sangat luas dan tidak ada naungan, tidak ada tempat berteduh. Pernah saya ceritakan di sini? Belum pernah. Nanti di padang mahsyar tidak ada tempat berteduh dan matahari sangat dekat. Yang menjadi tempat berteduh itu adalah harta-harta yang kita keluarkan ketika kita masih hidup di dunia. Orang yang berinfak 2.000,
2.000 itulah yang akan menutupi kepalanya. Ada yang berinfak 100.000. Besok anak-anak ustaz bakalan ketemu duit banyak. Akan ketemu 1 juta, 2 juta, 3 juta. Di situ anak-anak ustaz akan diuji mampu tidak. Sudah? Sekarang tadi bercerita tentang zakat, infak, sedekah. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Apa itu sedekah? Apa itu infak? Coba satu orang. Apa yang dimaksud dengan sedekah tadi? Yang Ustaz jelaskan. Atau kasih contoh, atau bilang aja tadi siapa yang ngomong tadi sedekah? Nah, coba jelaskan satu contoh yang Ustaz terangkan tadi. Ustaz, kita tadi Ustaz bilang berjalan langkahkan kaki ke masjid sedekah. Oke. Yang lain Zaki, contoh sedekah. Nah, itu infak boleh. Memelihara anak yatim, keluarkan duit. Paham ya sampai sini? Perbedaan antara sedekah dan infak, paham? Kalau infak yang berhubungan dengan kalau sedekah sifatnya umum. Semua amal baik dalam Islam itu sedekah. Hah? Apa katanya? Kalau zakat, sekarang zakat di dalam Islam terbagi menjadi, coba bukunya halaman 54 ya. 54. Ustaz hafal bukunya. Dah, halaman 54. Zakat terbagi menjadi 2. Coba sebutkan. Satu pertama zakat Fitrah. coba baca satu orang. Coba satu orang, terserah. Ustaz mau dengar. Nah, baca. Fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang berupa apa tadi? Berupa Makanan pokok Ah. atau uang. makanan pokok atau itu di zaman sekarang. Di zaman dulu tidak ada yang namanya duit. Betul kan? Di zaman Nabi, di zaman Rasulullah ada nggak duit 2.000, 5.000? Ada nggak? Nggak ada. Jadi di zaman dahulu tetap wajib membayar zakat fitrah, tapi dengan cara pakai makanan pokok. Makanan pokok Rasulullah apa? Gandum, kurma. Itulah yang digunakan bayar zakat. Sekarang sudah ada rupiah. Maka sekarang diperbolehkan membayar zakat fitrah itu dengan duit dan uang. Duit dan uang sama. Duit dan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Nasi. Duit dan uang katanya sama kan? Lucu Eris nih. Eris kan? Nah, dah. Terus lanjutkan Eris. Baca buku. Yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan. Itu waktunya. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setiap di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan, sampai nanti terakhir di bulan Ramadan, malam takbiran. Bayar zakatnya dengan zakat makanan pokok. Bayar pakai beras. Lanjut terus. Zakat fitrah hukumnya wajib. Hukumnya Artinya apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan berdosa. Nah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. A. Beragama Islam. B. Mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri Habis. dan keluarga yang 20 menit lagi. dinafkahinya. C. Yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir
Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Idul apa nih? Hah? Mana nih? Harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Dah cukup. Jadi sudah zakat fitrah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanyakan ya. Ini agama itu mesti anak-anak paham. Ustaz, bayarnya di mana? Ustaz, bayarnya ke siapa? Tadi Ustaz sudah jelaskan semua. Juga ada yang mau tanya juga? Ustaz, bayar zakat nih ke siapa gitu? Tadi udah tahu kan, ke 8 orang. Bayarnya pakai apa? Pakai beras, makanan pokok. Kapan Ustaz? Setiap bulan Ramadan. Itu zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Serius? Sekarang masuk yang kedua, zakat mal. Baca satu orang nih. Zakat mal adalah memberikan sejumlah harta. Zakat mal sama dengan zakat harta. Lanjut. Coba yang lain yang suaranya keras. Yang suaranya membaca keras siapa? Zaki, coba baca Zaki. Lanjut. Yang zakat fitrah. Zakat mal. Dah. Sekarang perhatikan ya. Sebentar ya, Fikri. Fikri dengarkan Ustaz aja. Ustaz bercerita aja nih. Sekarang simak baik-baik. Tadi ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ustaz akan berikan pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak Ustaz ini bisa bedakan apa bedanya. Kalau yang namanya zakat fitrah itu hukumnya kalau zakat mal hukumnya juga wajib, tapi ketika sudah ada batas-batas tertentu. Zakat mal ini artinya zakat harta. Baca lagi selanjutnya, coba lihat bukunya. Yang dikatakan zakat harta itu ketika anak-anak Ustadz ini punya yang pertama binatang ternak. Ada bukunya situ. Nanti kalau anak-anak Ustadz dewasa dan menjadi seorang peternak kerbau, misalkan peternak sapi atau kambing, nah itu wajib dikeluarkan, wajib membayar zakat malnya. Ketika kapan? Ketika lihat ada ketentuannya. 30 sampai dengan 90 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor anak sapi. Paham juga? Juga bingung? Juga paham kan maksudnya? Zakat mal itu, tapi kalau anak-anak Ustadz tidak punya sapi, tidak punya kambing, tidak punya kerbau, maka tak ada zakat. Paham sampai sini? Hah? Bisa dibeli. Belinya
Mau beli berapa? Kalau belinya sampai beli satu. Kalau satu tidak ada zakat malnya, tidak ada bayar zakat. Nih ya, ada batas tertentunya. Kalau anak-anak ustadz punya 30 kerbau atau 30 sapi, maka satu anak sapi wajib dikeluarkan zakat, wajib disedekahkan. Itu namanya zakat mal. Tapi kalau nggak ada sapi, apa yang mau dizakatkan? Ayam tak masuk hitungan. Nah, kembali lagi ke bukunya. Ada nggak di sini dikatakan ayam? Tidak ada. Yang ada cuma sapi, kerbau, kambing atau domba. Kalau ayam tak ada zakatnya. Apalagi pintar nih. Apalagi kucing, pelihara kucing, pelihara lah banyak-banyak kucing. Pak Ustadz, di rumah saya ada 100 kucing. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Itu tidak ada zakatnya. Itu tidak ada zakatnya. Apa lagi? Di rumah saya ada pelihara kelinci banyak, ada pelihara burung. Bapak saya suka pelihara burung. Bapak saya burungnya mantap-mantap dan cantik, suaranya bagus-bagus. Itu tidak ada zakatnya. Sampai sini paham? Paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, kemudian masuk yang B. Kalau anak-anak ustadz, lihat yang B. Anak-anak ustadz punya emas atau punya perak dan punya uang. Nah, ini juga wajib dibayarkan zakat malnya. Dengan syarat. Nah, tengok bukunya. Coba baca satu orang. Syarat zakat emas ialah kepemilikan telah berjalan 1 tahun, telah mencapai nisabnya. Nisab emas ialah 20 dinar atau sama dengan 80 gram emas. Nanti anak-anak ustadz paham sendiri besok kalau udah besar. Masih kecil belum paham kan? Berapa gram-gram 25 gram emas, belum paham kan? Besok paham sendiri besok. Yang garis besar intinya anak-anak ustadz hafalkan. Yang wajib dibayarkan zakat malnya pertama, kalau anak-anak ustadz punya kerbau, punya apa lagi? Punya lembu sama kambing sama ya? Kerbau. Ya, sama kan? Sapi, kerbau, domba, kambing, terus emas tadi, perak, dan uang. Kalau uang ada batasannya. Banteng. Waktunya sudah habis kak? Waktu kita sampai kapan anak-anak? Sampai jam 12. Dah, sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Dah? Oke, nggak apa-apa. Kita cepat yang sekarang nih. Ustaz tutup, tapi Ustaz kasih kesimpulan. Satu orang maju. Siapa yang bisa jelaskan tentang pengertian atau perbedaan sedekah, infak dan zakat? Satu orang maju. Maju dulu. Nanti Ustaz kasih orang yang lain lagi. Maju. Itu siapa namanya? Maju aja, cepat. Cepat. Ayo. Enggak apa-apa. Ini siapa? Fikri. Maju Fikri. Maju aja. Maju. Maju. Enggak, maju aja cepat Fikri. Enggak apa-apa, salah pun enggak apa-apa, nanti saya betulkan. Jelaskan yang dimaksud dengan sedekah, infak. Ah, 2 itu aja. Cepat Fikri. Nanti. Nah, sedekah apa sedekah? Sedekah itu Ya, bagus. Betul kan? Nah, duduk. Ini belum lagi. Cepat. Berbagi, oke, duduk. Maju.
tentang infak. Infak itu memberi uang untuk Oke, duduk. Yang lain? Pak, maju. itu untuk membayar pembangunan. Ya, membayar pembangunan masjid. Bagus. Itu infak tuh ya. Yang sedekah lagi. Ini sedekah berbagi, duduk lagi. Ya, yang sedekah satu orang cepat. Mau istirahat nggak? Maju, ayo kak. Gitu, langsung maju. Kenapa malu-malu pula sama ustaz dah? Memberikan barang ke orang yang membutuhkan. Memberikan barang kepada orang yang membutuhkan. Apa lagi? Sekarang zakat fitrah. Siapa yang mau jelaskan? Maju ke depan. Ya, cepat. Anak-anak ustaz harus melatih mentalnya berani tampil ke depan. Sama seperti cepat Eris. Gitu, ngapain takut? Guru kan adanya. Ingin? Zakat fitrah. Artinya Terserah mau arti, mau contoh, mau apa tadi? Ulang lagi. Artinya menyumbangkan sebagian makanan pokok. Makanan atau pokok. Kapan itu? pada awal bulan Ramadan sampai Akhir bulan akhir bulan Ramadan. akhir Makanan pokok kan? Nah, itu. Dah, kalau apa-apa saja yang dikeluarkan zakat malnya, apa-apa saja. Maju ke depan. Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Jangan berani duduk di situ. Maju ke depan. Maju aja. Apa-apa saja yang harus